Marilah kita berdoa. Kita juga mohon berkat Tuhan bagi Gereja Indonesia yang di bulan September ini mengadakan gerakan bersama untuk bulan Kitab Suci Nasional. Semoga umat Allah, terutama di Gereja Indonesia ini, terutama di masa pandemi ini, kembali menemukan kasih kuasa Tuhan melalui firman-firman-Nya, terutama dalam keluarga dan bersama umat Allah. Yalah Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Pandanglah anak-anak kesayangan-Mu dengan rela hati, supaya semua orang yang percaya kepada Kristus memperoleh kebebasan sejati serta warisan abadi. Bukalah mata hati dan telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjadi saksi Injil-Mu di tengah dunia ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau, anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, "Hai orang jahat, engkau pasti mati," dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajah-Nya dengan lagu syukur.
bersorak-sorai baginya dengan nyanyian Mazmur. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertengkar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan domba-Nya. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertengkar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertengkar hati. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya, dan Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya,
Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jikalau ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Matius bab 18 ayat 15. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu-minggu ini sudah beberapa tempat sebelumnya juga rumah ibadah, terutama gereja, pelan-pelan ada yang sudah mulai dibuka untuk berdoa bersama umat. Namun beredar di medsos, beredar di internet, bahwa untuk ikut ibadah sembahyang di gereja itu aturannya sekarang ngalah-ngalahi peraturan-peraturan dari Dewan Legislatif kita ini. Harus begini, harus begitu, batasan ini, batasan itu, dan sebagainya. SOP, Standar Operasional Prosedur. Masing-masing membuat standar operasional dalam pelaksanaannya supaya sembayang yo sembayang, tetapi jangan lupa kesehatan juga tetap diperjuangkan di tengah pertemuan publik dalam konteks pandemi ini. Para saudara, kurang lebih itulah SOP, Standar Operasional Prosedur, dalam konteks pembukaan gereja di tengah pandemi. Hari ini pun kita menerima SOP, Standar Operasional Prosedur, yakni tata cara urutan prosedur untuk menegur orang lain. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia yang berbuat dosa itu, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ya berarti yang 2 itu matanya yang salah, yang 1 matanya yang negur. Prosedur.
Jadi hari ini kita menerima firman yang berisi prosedur menegur orang yang salah. Kalau ada orang yang salah, hidupnya salah, menyimpang dari jalan Tuhan, SOP-nya, prosedurnya diparani, ngomong, klarifikasi, diluruskan, diingatkan. Di bawah 4 mata. Jika engkau melakukan ini dan orang itu manut, bertobat, maka engkau mendapatkannya orang itu kembali di jalan Tuhan. Tetapi jika masih ngeyel, lah ini penyakit ngeyel ini wes, apalagi ngeyel di tengah pandemi. Wah, ini kekasan Indonesia kita ini kan ngeyel, menawar, negosiasi, menjadi habitus di tengah masyarakat yang seringkali mencemaskan kita bersama, ngeyel. Nek ngeyel kanggo bener, lah itu namanya pejuang kebenaran. Nek wis kleru ngeyel, wah lah ini wis repot. Maka kalau yang satu tadi, yang salah tadi, setelah diingatkan ngeyel, maka undanglah 1 atau 2 orang lain lagi untuk menjadi saksi atas persoalan itu. Prosedur kedua. Jika sudah ada 2 orang tambahan lagi, kok jek ngeyel, nah bawalah di sidang jemaat. Dan setelah di sidang jemaat, kok masih ngeyel, tidak mendengarkan nasihat jemaat, prosedurnya, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ini tahapan demi tahapan. Dilalahnya, bahasa Indonesianya agak repot, dilalahnya. Kita ini seringkali prosedurnya terbalik. Nek ana sing kleru dalane, prosedurnya terbalik. Malah dirembuk, dibicarakan di grup. Wah ini, jadi isinya grup-grup itu, yang macam-macam grup itu, yang isinya sesuai dengan hakikat grup, itu ketoke ya tinggal berapa persen sedikit aja. Sisane ngrembug koncone dulure sing kleru. Lah celakanya anggota grup tadi jek gak terima. Cerita maneh ning grup liyane maneh. Dadi grup 1 membahas 1 orang sing kleru, ditambah grup lain lagi, terus grup. Nah, ini kan SOP-nya terbalik. Bareng wis dilungguhke ketemu karo wonge, baru terbuka bahwa lho dudu ngono to. Lah wis kadung. Ternyata salah paham, tetapi nama orang ini sudah tercemar di grup-grup yang macam-macam tadi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Anda dan saya diberkati dengan berkat yang sungguh luar biasa. Akan tetapi firman hari ini mengingatkan bahwa Anda dan saya tidak boleh menjadi penikmat berkat pribadi. Berkat itu hanya diterima pribadi, secara pribadi, tidak. Karena berkat yang kita terima pun harus kita share, kita bagikan. Termasuk berkat untuk membawa orang yang salah kembali di jalan Tuhan. Itulah berkat sekaligus perutusan kenabian.
di tengah dunia ini. Dan itu beresiko, terutama di tengah aktivitas pekerjaan, politik, dan hidup di masyarakat. Namun para saudara, paling tidak hari ini kita diingatkan kembali sebagai orang Kristiani, kita diberkati dengan berkat-berkat yang pribadi, namun kita tidak boleh menjadi penikmat berkat personal, karena kita pun juga dipanggil untuk membawa orang-orang yang terjauhkan dari Tuhan untuk juga kembali di jalan Tuhan. Dan ini diperjelas dari bacaan pertama. Yehezkiel diangkat oleh Allah untuk menjadi orang yang melanjutkan firman Allah kepada umat Israel. Nanti Anda bisa perhatikan lagi di rumah. Yehezkiel bab 33 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Penjaga. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Karena orang jahat ini menyimpang dari jalan Tuhan. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya yang salah tadi. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Loh, ini kan repot. Yehezkiel diutus oleh Allah Yahweh untuk menyampaikan firman Tuhan. Maka jika Allah mengatakan kepada seorang yang berdosa, kamu akan mati karena dosamu. Tetapi Yehezkiel tidak mengatakan peringatan itu kepada orang itu, maka orang itu mati dalam dosanya. Akan tetapi Yehezkiel pun dituntut pertanggungjawaban atas kematian orang itu dalam kejahatannya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau akan menyelamatkan nyawamu. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, sungguh berkat bagi orang Kristen adalah berkat yang berdampak sosial. Karena berkat-berkat yang diterima oleh seorang Kristiani adalah berkat-berkat misioner. Berkat-berkat yang selalu berdampak bagi orang lain. Dan itu adalah salib karena tidak mudah. Namun justru disitulah kita diingatkan kekasan sebagai murid Kristus adalah hadir di tengah kegelapan, hadir di tengah-tengah semak duri untuk terus bertumbuh, mekar, dan membawa terang, garam, ragi di tengah masyarakat, di tengah kegelapan, di tengah kesesatan. Dengan kuasa manusia kita tidak akan dimampukan, namun dengan kuasa Yesus yang mengutus kita, kita dimampukan. Amin. Inilah kekuatan orang Kristen. Maka biarlah dengan firman hari ini, semesta semakin terang, semakin benderang, karena semakin banyak orang-orang Kristiani kembali lagi hadir di tengah keluarga, kembali lagi hadir di tengah gereja, kembali lagi hadir di tengah masyarakat, menghadirkan terang itu, bukan dengan kekuatan sendiri, namun dengan kekuatan Roh Kudus, Roh Allah, kuasa salib Yesus yang menjadi berkat bagi dunia. Semoga semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan, ditebus, dan dikuduskan hanya karena Allah yang mencintai kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai,
menuntun dan menguatkan kita bersama.